Halo, apa Hmm. kabar Anda semua? Senang sekali saya bersama dengan Bung Rocky Gerung. Pagi ini cuaca cerah gini. Setahu saya sih sebenarnya jadwal Bung Rocky ini Senin Kamis itu naik gunung. Jadi tapi kita culik dulu deh sebentar. Ya Bung Rocky ya, culik sebentar ya Bung Rocky. Betul, saya mau naik gunung untuk menghindari polisi cyber. Oke, itu menarik Anda. Karena apa? Karena ternyata masih berlanjut di soal kritik mengkritik yang disampaikan oleh yang permintaan Presiden Jokowi dan diperkuat oleh Mensekap Pramono Anung gitu. Bahkan kan kalau Pramono Anung minta kritiknya lebih pedas. Tetapi lucunya di medsos yang muncul diplesetkan jadi keripik pedas. Ada juga yang enak katanya lebih baik enak keripik gurih. Iya, itu permintaan Presiden Jokowi yang kemudian diteruskan oleh Mahfud, oleh Pramono Anung, itu disambut gembira oleh masyarakat sipil. Gembira karena lucu itu. Jadi dianggap ini hiburan yang paling memungkinkan kita memulihkan akal sehat adalah dengan mentertawakan istana itu. Jadi kalau saya sebut cara paling elegan untuk menghormati badut adalah dengan mentertawakannya itu. Jadi kalau badut nggak ditertawakan itu artinya kita nggak paham tentang perbadutan. Nah itu begitu juga nih permintaan istana ditertawakan oleh netizen, dibuat meme karena memang cuma itu cara menghargai badut yaitu mentertawakan itu. Gitu. Tapi Eh, bukan berarti Anda ngomongin bahwa istana badut ya. Ini dua hal yang berbeda ini ya. Enggak, saya ucapkan sesuatu yang ada di dalam benak orang itu. Nggak ada Oh, orang yang ucapin itu badut, tapi kita kan bisa baca ini. iya, iya. Oke. Oke. Ada ada dua reaksi sebenarnya menurut saya yang kalau saya amati. Ya. Satu memang banyak yang bersenang-senang. Ini saya kira tetap kita dorong bagus untuk mempertahankan imunitas tubuh di pandemi ini. Jangan dilarang deh orang bersenang-senang gitu. Yang kedua ada ketakutan, Bung Rocky. Karena apa? Karena kemudian orang buka-buka file jejak digital, ternyata ketemu tuh datanya bahwa Menko Polhukam Mahfud MD pernah menyatakan bahwa tahun 2021 ini polisi cyber itu mau diaktifkan. Jadi orang bilang, loh nanti kita salah-salah begitu mulai kritik presiden, kritik istana, polisi cyber bergerak ini. Itulah yang disebut paradoks dari pemaksaan. Jadi dia lupa bahwa dia pernah mengancam. Sekarang mau bujuk orang supaya nggak usah takut kasih kritik. Lo batalin dulu ide polisi cyber gitu. Dan yang namanya polisi cyber kan itu di mana ada internet di situ ada polisi cyber. Ya kalau orang lakukan sesuatu tanpa internet ya polisi cyber nggak bisa masuk kan. Misalnya saya ngeledek, membadut-badutkan sesuatu yang ada di depan Monas. Saya sebut di depan Monas ya. Dari gorong-gorong Merdeka Selatan itu kan nggak bisa dibaca oleh cyber kan karena di situ blank spotnya ada di situ tuh. Jadi Pak Mahfud dan teman-temannya itu selalu bikin gaduh sebetulnya karena orang akhirnya memverifikasi apa yang diinginkan oleh istana melalui jejak digital. Jadi harusnya Pak Mahfud bisikkan dulu pada Pak Presiden, bos, ini gue kemarin tuh ngomong tentang polisi cyber, nah sekarang lo berupaya untuk minta kritik, berarti polisi cyber nggak bisa bekerja lagi dong, gitu. Saya bilang bos gitu, ini bukan di istana ini pembicaraan antara tukang ojek sebetulnya. Ya, ya ini kan terus kita melihat konsistensi ini, saling membatalkan berbagai kebijakan gitu dan ini diulang-ulang terus kan. Karena berupaya untuk memikat publik kan. Jadi berupaya supaya itu jadi headline, dibahas misalnya jadi apa namanya redactional policy atau op-ed di media-media. Jadi presiden berharap begitu, menteri-menteri berharap bahwa ini akan disambut. Ternyata ingatan publik itu selalu membatalkan maksud-maksud tersembunyi dari istana tuh. Ini konyolnya tuh. Nggak ada satupun media yang menganggap bahwa permintaan presiden itu serius. Media pun olok-olok kan, berbagai macam meme, berita segala macam justru ngenyain permintaan Bapak Presiden Republik Indonesia itu. Jadi
Pramono Anung akhirnya kehabisan akal gitu. Lalu Mahfud MD juga kehabisan akal. Lalu diputer-puter, ya yang kita maksud polisi cyber ya ini itu. Iya, mengaktifkan bukan membentuk. Lo mengaktifkan polisi cyber artinya dia udah ada dulu tuh, baru diaktifkan. Jadi selama ini ada tapi nggak berfungsi, maka diaktifkan. Itu juga artinya membentuk juga. Jadi berupaya untuk cari kalimat. Tapi karena terseret dengan ketakutan untuk diketahui publik bahwa mereka menyembunyikan sesuatu, maka saling bertentangan lah. Sebentar lagi nanti mungkin Pak Muldoko akan muncul kalau isu kudeta udah nggak menghantui dia untuk ngasih tahu maksud Pak Presiden begini, hanya boleh ada satu yang berkomentar, Mahfud MD nggak boleh berkomentar, Pramono Anung nggak boleh berkomentar, kalau berani berkomentar saya kudeta. Nah, kira-kira begitu. Kekacauan di pusat kekuasaan. Ya. Tapi kalau beginilah, karena saya sih mencobanya melihatnya dari sekuen dan positif thinking begitu ya. Ini kan Pak Mahfud ini kan ngomongnya tahun lalu, tahun 2020. Pak Jokowi ngomong dan Pramono Anung tahun 2001 ini baru nih, berkaitan dengan ombudsman, berkaitan dengan Hari Pers Nasional dan sebagainya. Apakah menurut Anda kalau ini memang serius, ada keinginan semacam itu, sudah terlambat, atau karena dalam situasi yang menurut saya ini orang sudah pada nggak percaya, bagaimana nih caranya memulihkan kepercayaan itu gitu? Karena ini justru diambil momentum Hari Pers Nasional, itu juga konyol. Justru pers lagi nunggu ucapan yang enak dibully, karena pers kan tahun lalu juga pers lakukan sesuatu dan nggak ada akibatnya kan. Jadi presiden ini ya kita bisa positive thinking terhadap negative intention gitu. Jadi yang dibaca oleh pers adalah negative intention dari kekuasaan. Lain kalau misalnya kebijakan itu bahwa presiden minta pers kritik segala macam, itu dihasilkan dari pembicaraan dengan pemimpin redaksi tuh di istana. Maka nanti kalau presiden bicara di Hari Pers itu berjejer di belakangnya pemberat-pemberat untuk membackup pikiran presiden. Tapi ini kan dia ngoceh sendirian aja kan. Jadi aneh bahwa setelah presiden ngoceh nggak ada yang sambut. Pramono Anung mesti ikut turun. Itu artinya gagal komunikasi itu kan. Kan mestinya presiden tunggu aja kan headline FNN. Kami berterima kasih karena Bapak Presiden telah mengingatkan kembali tentang fungsi pers. Kan beliau ingin itu yang ada di publik kan. Ternyata FNN malah bikin meme gitu. Dan koran Tempo segala macam juga lakukan hal yang sama tuh. Talk show seharian di WA grup Mama adalah menyinyirkan badut-badut yang ada di depan Monas. Saya nggak tahu di sebelah mana Monasnya tuh. Oke. Ini apakah bukan salah satu bentuk paradok tadi ada menyebut positive thinking, negative intention? Ya itu. Kan selalu kekuasaan mau kasih semacam window dressing gitu. Jadi terlihat dari luar itu, wah barang-barangnya bagus banget kan. Sama kalau kita ngintip di jajaran apa namanya itu di Tokyo tuh, kalau restoran itu betul-betul displaynya itu sempurna tuh, padahal barangnya plastik. Jadi kelihatannya itu yang mau dipamerkan tuh, makanannya enak, lezat. Iya yang dipamerkan itu adalah mock up-nya yang bentuknya plastik, begitu sampai di dalam tuh hancur berantakan menunya tuh. Karena cuma mau meniru-niru bahwa di luar negeri kalau presiden udah bicara tentang kemerdekaan pers, kritik itu artinya hasil pembicaraan kabinet, hasil diskusi dengan pers, hasil diskusi dengan intelijen. Di sini enggak, cuma mencari momentum. Jadi terbaca betul bahwa ini pencitraan baru yang intensinya negatif. Silahkan pers bebas. Tapi setelah itu balik ke istana ditungguin nama buzzer. Pak, berapa siapa yang mesti kita hajar hari ini? Ya, diam-diam tapi ya lakukan. Ya, ini jadi memang tadi kan kita nyebut ada dua reaksi. Satu reaksi bercanda, seneng gitu, ketawa-ketawa, dapat bahan guyonan. Dan yang kedua ada reaksi takut gitu. Tapi ada saya juga mengamati satu reaksi kombinasi dari keduanya gitu, Bung Rocky ini. Saya baca meme nih di meme ini ada fotonya diktator Uganda, Idi Amin. Ini kita ngomongin Uganda nih ya, bukan ngomongin Indonesia ya. Dia bilang there is
there is freedom of speech, but I cannot guarantee free after speech. Kita kita udah lama nggak dengar nama Idi. Seingat saya namanya tuh Idi Amin Dada tuh. Ya, Idi Amin Dada, ya. Tapi ini lucu nih. Yang kemudian dijungkalkan oleh Amerika bersama dengan itu kan Idi Amin lu diserang oleh Israel dengan operasi senyap itu karena dianggap ini orang udah gila tuh. Kan dia terkenal makan daging orang juga kan si Idi Amin kan. Karena itu ada namanya operasi NTB itu, NTB operation tuh buat menjatuhkan Idi Amin. Tapi kita tahu Idi Amin pada waktu itu betul-betul tampil sebagai otoriter bengis, karena itu dia ucapkan kata itu. Nah sekarang orang mau cari lo kok mirip, jangan-jangan Idi Amin reinkarnasi dari Buto Cakil yang berasal dari situs-situs tradisional arkeologi di sekitar Solo, Sangiran, apa-apa tuh. Jadi orang mau lihat sebetulnya ini watak semacam ini kok ada di dalam negara-negara otoriter ya, padahal Indonesia demokratis. Kenapa orang akhirnya ambil contoh dari Afrika Idi Amin? Itu kan gila tuh. Jadi orang udah betul-betul cari referensi untuk mengolok-olok. Saya bayangkan orang yang dengar itu presiden ngomong lalu dia mungkin dia ahli ilmu politik, dia lihat ensiklopedia, dia ingat itu ucapan Idi Amin. Jadi berbahaya betul kalau presiden tidak di backup oleh kalangan intelektual yang tahu tentang konsep itu. Justru dia berbalik tuh, jadi serangan pada Pak Presiden. Kan gak enak nanti satu waktu 10 tahun ke depan wajah Presiden Jokowi didampingkan dengan wajah Idi Amin Dada. Kan sebagai bangsa yang Pancasilais saya juga nggak setuju. Tapi ya udah terjadi sekarang kan, jejak digital itu nggak bakal dihapus lagi tuh. Itu soalnya. Nah, polisi cyber mau bekerja dengan cara apa? Mau verifikasi ke Uganda bahwa Idi Amin itu bukan orang Indonesia. Ya, bagi yang kita paham banget ini kan, karena disebutnya bahwa di sini ada kebebasan pers, tapi tidak ada jaminan kebebasan. Di sini ada kebebasan berbicara, tapi tidak ada jaminan kebebasan setelah berbicara. Yes, tuh. Jadi akhirnya kecerdasan publik nyampe itu, dan bayangkan misalnya Pak Presiden baca meme itu mestinya dia tersinggung karena dia disalah mengertikan. Lalu mestinya ada keterangan dari istana. Yang dimaksud Pak Presiden adalah begini. Tapi apapun keterangan istana, orang udah bilang, lu ngomong, gua ngegeleng, kan gitu. Lu ngoceh, gua tutup kuping gitu. Nah, saya kira ini kan berbahaya ya, Bung Rocky ya. Tentu saja kita ingin membantu mengingatkan pemerintah bahwa soal-soal semacam ini nggak boleh terus terjadi ini. Kan pemerintah harus berusaha memulihkan trust publik terhadap pemerintah. Jadi sehingga semua yang dibicarakan pemerintah tidak direspon secara negatif. Ya kalau cuma diketawa-ketawain masih untung gitu. Tapi kalau kemudian ada yang ketakutan, ini kan lebih berbahaya juga. Gimana caranya dia memulihkan trust publik sementara di antara mereka sendiri nggak ada saling percaya? Kan saya anggap bahwa sekarang ini udah era memasuki keadaan yang betul-betul Menteri A nggak percaya pada Menteri B, Menteri B nggak percaya pada Menteri C. Jadi saling ketidakpercayaan itu justru ada di dalam kabinet. Kalau publik dengan sendirinya udah memastikan kami tidak percaya tuh. Mengapa tidak percaya pada kekuasaan? Karena kekuasaan dihasilkan tengah malam, kan itu yang diingat orang kan, diputuskan tengah malam itu. Jadi percuma sebetulnya istana menyewa buzzer, menyewa konsultan. Kalau dia nggak paham psikologi publik tuh, mestinya istana itu sewa orang untuk nyusup ke publik mendengar. Jadi intel istana ini harusnya beroperasi di masyarakat untuk menguping aja. Jangan melapor-laporkan sesuatu sehingga Pak Mahfud untuk membentuk polisi cyber. Dulu di zaman Orde Baru, yang namanya Intel itu, dia betul-betul beroperasi secara profesional. Kadang-kala dia jadi semacam sekedar tukang rokok yang bertahun-tahun cuma jadi tukang rokok di pojokan menteng. Ada Intel yang jualan es Baltik. Dan mereka menguping konsumen ngomong apa tentang Orde Baru tuh. Kalau sekarang Intelnya kemana-mana dan berupaya untuk menampilkan diri sebagai polisi cyber, kan lucu kan, terbaca gitu. Jadi juga intelijen kita sebetulnya harus
diberi semacam format baru. Kita butuh intelijen untuk menguping keresahan politik, untuk menguping di mana oposisi berada. Tapi sekedar menguping, memberi informasi pada kekuasaan, bukan mengajukan kebijakan sehingga dipakai untuk memukul balik masyarakat sipil. Jadi fungsi-fungsi itu yang nggak ada di dalam sistem kita, dan mungkin aparat intelijen juga udah malas untuk melakukan silent operation karena kekuasaan nggak pernah memakai data itu sebagai data kebijakan. Itu sekedar laporan yang langsung verifikasi dan dieksekusi melalui buzzer. Nah sekarang kita ada dalam satu problem besar nih. Informasi itu seharusnya datang dari intelijen, bukan datang dari buzzer. Sekarang terbalik, buzzernya jadi Intel. Ya Intelnya juga marah, itu kan fungsi kita, masa buzzer merangkap Intel. Itu yang terjadi, saya kira. Oke, saya kira saya tetap meyakini bahwa apa yang terjadi di Uganda tadi, seperti yang diolok-olok meme tadi, itu tidak terjadilah di Indonesia gitu ya. Bahwa di sini ada dijamin kebebasan berbicara, tetapi kita tidak menjamin kebebasan setelah berbicara. Itu yang saya kira kita tunggu pembuktian dari Pak Jokowi, karena Pak Jokowi sudah menyampaikan kritik keras, minta kritik, Pramono minta kritik keras. Nah sekarang kita mencoba mengkritik tapi nggak usah terlalu keras lah gitu ya, Bung Rocky. Oke, mulai sekarang saya hati-hati karena saya tahu yang saya hadapi adalah orang yang nggak mampu berbicara sehingga dia berbicara dengan kekuasaan. Nah itu yang berbahaya tuh. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Selamat mendaki gunung. Terima kasih FNN Berjaya.